Ngapain tuh Argentina ngatur-ngatur sampai nangkepin orang-orang Amerika? Orang itu bukan punya mereka, orang itu bukan punya siapapun. Kalau menurut Amerika gitu tuh. When news of the invasion reached Buenos Aires, the crowds went wild. Dan kalau hal ini beneran dilakuin, kemungkinan perang Falkland antara Inggris sama Argentina nih bisa terjadi lagi nih. Kita bahas perang-perangan lagi. Kali ini perang Falklands. Perang yang berlangsung selama 74 hari antara Inggris sama Argentina. Yang sampai sekarang topik ini tuh masih sensitif banget di Argentina. Tapi ini tuh sebenarnya perang apa sih? Kenapa bisa terjadi? Ini gimana awalnya nih? Apalagi kan padahal lokasi dua negara ini kan jauh banget loh. Kepisah dua samudra loh. Kok bisa sampai perang? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas perang Falklands. Perang tak terdeklarasikan antara Inggris dan Argentina. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas peperangannya, kita kenalan dulu nih sama kepulauan yang jadi masalah di sini. Kepulauan Falkland. Jadi kepulauan Falklands ini, atau yang kalau di Argentina tuh disebutnya tuh Islas Malvinas, dia ini adalah kepulauan kecil yang letaknya tuh ada di timur laut Argentina, di Samudra Atlantik Selatan. Disebut jarak antara kepulauan ini sama pantai terdekat Argentina tuh sekitar 500 km. Sedangkan jarak dia sama Inggris yang terletak jauh banget di belahan bumi utara itu nyampe 13.000 km. Jadi ya sebenarnya kalau secara geografis, Kepulauan Falklands tuh emang paling deketnya tuh ke Argentina ya dibanding ke negara manapun. Apalagi sama Inggris itu jauh banget kan di utara kan. Tapi terus kalau secara politik dan sosial, kepemilikan kepulauan ini tuh masih diperdebatkan. Soalnya kalau menurut National Geographic nggak ada catatan pasti tuh tentang siapa yang pertama kali nemuin kepulauan ini. Mungkin Esteban Gomez, anggota Ferdinand Magellan dari Portugal yang ngelilingin dunia di tahun 1529, atau mungkin juga John Davis, navigator Inggris yang lewatin wilayah itu di tahun 1592. Nggak tahu nih siapa nih. Bener-bener nggak diketahui apakah mereka ngelihat kepulauan ini atau enggak. Tapi ya kalaupun mereka ngelihat ya berarti kepulauan ini dianggapnya kurang menarik kan. Soalnya dilewatin gitu aja loh. Makanya nggak dicatat di catatan perjalanan mereka kan. Tapi terus kalau kita ngelihat dari bukti catatan yang ada, yang beneran ada dokumentasinya, disebut orang pertama yang nemuin kepulauan Falklands adalah Sebald de Weer, kapten dan wakil laksamana Hindia Belanda. Ditemuin di tahun 1600-an. Tapi ya waktu itu dia juga tuh cuma lewat doang, nggak mendarat. Pendaratan pertama di Kepulauan Falklands tuh baru dilakuin di tahun 1690 sama John Strong, kapten kapal Inggris. Dan Kapten Strong ini juga lah yang ngasih nama Falkland Islands di kepulauan kosong itu, buat menghormati Viscount Falkland yang waktu itu menjabat sebagai Admiral Angkatan Laut. Tapi ya mereka juga tuh nggak stay lama ya di sana ya, cuma mendarat doang, ngasih nama, terus ya udah pergi lagi. Dan setelah pendaratan Inggris itu, negara-negara penjelajah lain kayak Prancis sama Spanyol, mereka juga tuh ikut mendarat di sana. Dan karena Falklands ini adalah kepulauan tidak berpenghuni, jadinya ya para penjelajah tadi bebas datang dan pergi. Tapi ya tetap tuh datang cabut doang, nggak ada yang bermukim permanen di sana. Karena ya pulaunya kan emang nggak menarik kan buat mereka waktu itu kan. Tapi walaupun buat mereka Kepulauan Falklands ini nggak menarik, tapi mereka juga nggak suka tuh kalau ngelihat Kepulauan Falklands jadi milik negara lain. Jadi maunya apa nih? The British first arrived in 1690, but left the islands uninhabited until the late 1700s, when they were occupied at different times by France, Britain, and Spain. Sampai akhirnya kalau menurut The Falkland Islands Company, di tahun 1764 ada pelaut Prancis dari Saint-Malo yang mendirikan koloni di kepulauan itu. Dan sama dia, kepulauannya dikasih nama Isles Malone, yang artinya Kepulauan Orang Saint-Malo. Tapi walaupun Prancis sama Inggris sama-sama stay di sana dan punya nama masing-masing buat kepulauan itu, tapi so far nggak ada konflik atau perebutan yang gimana-gimana tuh antara keduanya. Yang ribut tuh malah justru Spanyol. Kenapa Spanyol ribut? Soalnya kalau menurut Spanyol, Prancis sama Inggris tuh udah ngelanggar perjanjian Utrecht tahun 1713. Yang isinya adalah semua wilayah di Amerika itu adalah miliknya Spanyol, khususnya Amerika Selatan yang emang jadi base-nya koloni Spanyol waktu itu. Jadi walaupun Spanyol tuh nggak pernah secara resmi ngeklaim Kepulauan Falkland sebagai teritori mereka, tapi kalau menurut Spanyol harusnya kepulauan ini tuh ya udah jadi otomatis miliknya Spanyol karena letaknya ada di sekitar wilayah koloni mereka. Dan karena inilah makanya di tahun 1767 Prancis langsung pergi dari Falkland atau yang mereka sebut sebagai Isle Malone tadi. Terus habis Prancis cabut, Spanyol langsung nyebut kepulauan itu sebagai Isla Malvinas yang artinya sama, Kepulauan Orang Saint-Malo.
Tapi ingat, waktu itu yang pergi dari sana tuh cuma Prancis doang ya. Sedangkan Inggris, mereka nggak mau tuh pergi dari Falkland tuh. Soalnya mereka ngerasa mereka lah yang berhak. Ya kan yang pertama mendarat di sana juga kan orang Inggris kan. Terus Spanyol juga kan sebelumnya kan nggak pernah ngakuin Falkland sebagai milik mereka kan. Jadi ya ngapain gua cabut? Inggris mikirnya gitu tuh. Tapi walaupun awalnya nggak mau, tapi akhirnya di tahun 1771 Inggris pergi juga tuh dari Falkland tuh. Setelah mereka ngebikin plakat yang mendeklarasikan kedaulatan Inggris atas Kepulauan Falkland. Yang artinya Inggris masih secara resmi mengakui kepulauan itu sebagai milik mereka walaupun mereka udah cabut. Makanya mereka bikin plakat itu tuh supaya kalau di masa depan ada sengketa lagi, Inggris bisa ngebuktiin kalau mereka nggak pernah ngelepasin Kepulauan Falkland. Ada aja ya trik-triknya ya. Nah, Spanyol, walaupun mereka ngusir pemukiman Inggris dan Prancis dari Falkland, tapi mereka sendiri tuh nggak pernah nempatin kepulauan itu. Dibiarin kosong gitu aja udah selama puluhan tahun. Sampai akhirnya, kalau menurut Falkland History, Argentina merdeka dari Spanyol di tahun 1816, dan 4 tahun kemudian, mereka mengklaim kepulauan Falkland sebagai milik mereka. Tapi terus masalahnya ternyata, selama dibiarin kosong puluhan tahun, kepulauan ini tuh udah jadi area bernaung buat para pemburu anjing laut dari Amrik nih. Banyak banget tuh pemburu dan penangkap anjing laut Amrik yang mendirikan tempat tinggal sementara di Kepulauan Falkland ini. Nah, Argentina yang nggak terima ngelihat ini, mereka langsung tuh nunjuk gubernur yang namanya Louis Vernet, ditunjuk buat ngejaga ketertiban di sana, di Kepulauan Falkland. Terus ada kejadian juga tuh di tahun 1829 tuh, waktu Argentina nangkep 3 kapal pemburu anjing laut Amerika, karena dianggap melewati teritori Argentina tanpa izin. Nah, ngedenger penangkapan ini, Amerika nggak terima nih, langsung mereka nyerang Kepulauan Falkland. Langsung dihancurin tuh semua instalasi militer dan bangunan Argentina yang ada di sana. Hancurin, terus mereka pergi lagi sambil menyatakan kalau Kepulauan Falkland bukan milik pemerintahan manapun. Jadi ngapain tuh Argentina ngatur-ngatur sampai nangkepin orang-orang Amerika? Orang itu bukan punya mereka, orang itu bukan punya siapapun. Kalau menurut Amerika gitu tuh. Jadi runyam ya. Nah, terus beberapa tahun kemudian, karena baru sadar kalau ternyata Kepulauan Falkland ini tuh punya potensi ikan yang melimpah banget buat dimanfaatin, akhirnya kepulauan ini mendadak jadi seksi lagi di mata Inggris nih. Makanya di tahun 1833, Inggris datang lagi ke sana sambil ngibarin Union Jack. Terus di tahun 1840, secara resmi Kepulauan Falkland jadi miliknya Inggris. Dan ini diakui sama negara-negara Eropa lain. Tapi terus di sisi lain, negara-negara Amerika Latin, mereka tuh justru mengakui kalau Kepulauan Falkland tuh miliknya Argentina. Nah loh. Terus kalau menurut Falkland Islands Government, karena Inggris sama Argentina tuh terus-terusan berselisih tentang siapa yang berhak atas kepulauan ini, akhirnya di tahun 1965 diadakan tuh pertemuan buat merumuskan perjanjian. Tapi sayangnya pertemuan itu nggak menghasilkan apapun. Tapi ya kalau berdasarkan survei dari penduduk Falkland, sebanyak 99,8% penduduknya tuh setuju kalau Falkland adalah bagian dari Inggris, bukan Argentina. Ya soalnya setelah dijadiin koloninya Inggris, kepulauan yang awalnya nggak berpenghuni ini kan jadi diisi sama orang-orang Inggris semua kan. Jadi ya wajar lah kalau surveinya begitu. Nah, karena lewat jalur perjanjian gak ada hasilnya dan survei penduduknya juga berat sebelah, akhirnya kalau menurut Britannica, di tanggal 2 April 1982, Argentina mendaratkan militernya di Kepulauan Falkland dan mereka melancarkan invasi. Mulai panas nih. Dan waktu itu, gubernur Inggris di Falkland, dia langsung nyerah tuh ke Argentina tuh. Soalnya ya mereka sama sekali nggak bersiap atas invasi mendadak yang nggak dideklarasikan ini kan. Tapi sebenarnya di sisi lain, Argentina juga tuh sebenarnya mereka tuh ngirim pasukannya tuh seadanya doang loh. Soalnya ya mereka tahu kalau orang-orang di pulau ini tuh nggak akan bisa ngelawan sama sekali. Makanya akhirnya sebagian besar tentara yang dikirim ke Falkland tuh itu cuma para wajib militer, bukan pasukan terlatih. Terus persiapan makanan, pakaian, dan senjata juga tuh cuma dikit yang ikut dikirim tuh. Makanya jadinya waktu berita invasi itu nyampe ke telinga Inggris pusat, Argentina tuh bener-bener kurang persiapan. Terus alasan lain kenapa Argentina terkesan asal kirim pasukan dan kurang persiapan, soalnya waktu itu militer Argentina tuh lagi banyak dikritik sama masyarakatnya sendiri. Soalnya dianggap nggak becus ngurus ekonomi dan negara. Dikritik terus, makanya sebagai solusi, Jenderal Leopoldo Galtieri yang baru terpilih sebagai Jenderal Junta Militer, dia tuh langsung ngide buat invasi Falkland.
biar kepercayaan dan semangat patriotik warga Argentina tuh bisa tumbuh lagi. Dan bener aja, masyarakat Argentina pada mendukung penuh gerakan ini nih. Mereka pada semangat dan seneng ngeliat Kepulauan Falkland bakal jadi milik mereka lagi. Bahkan sampai pada ngumpul di depan istana presiden waktu itu loh warganya loh, buat nunjukin dukungan dan semangat patriotik mereka atas invasi Falklands. Jadi ya, so far agendanya Argentina nih berhasil ya. So far. When news of the invasion reached Buenos Aires, the crowds went wild. The military regime's record of violent repression, the economic crisis, all were forgotten overnight. The national dream of reoccupying the Malvinas had been realized. Tapi ternyata apa yang dilakuin Argentina ini banyak dikecam nih sama dunia internasional nih. Bahkan PBB tuh sampai ikutan ngecam mereka loh. Kenapa pada ngecam? Ya soalnya negara-negara Eropa kan udah mengakui Kepulauan Falkland sebagai miliknya Inggris kan. Bahkan 150 tahun sebelum invasi Argentina itu. Dan karena Inggris didukung sama negara-negara yang powerful, termasuk sama Amerika dan NATO, jadi ya Argentina jelas kalah telak lah di sini. Kalau menurut Imperial War Museum, serangan pertama Inggris tuh langsung ngancurin kapal penjelajahnya Argentina sampai menewaskan 300 awaknya. Terus mulai dari kapal perang, pesawat tempur, sampai senjata Inggris tuh kan udah lebih canggih daripada punyanya Argentina kan. Yang model dan spesifikasinya tuh udah ketinggalan zaman banget. Makanya walaupun Argentina juga sempat nyerang balik, tapi mereka gagal melumpuhkan pasukan Inggris. Ya gimana, dari persenjataan sampai pasukan militernya aja kurang banget kan. Tentaranya aja kebanyakan anak wamil. Dan akhirnya setelah pertempuran sengit di Port Stanley, ibu kota Falkland, di tanggal 14 Juni 1982, Argentina nyerah. Yang ngebikin 11.400 pasukannya dilucuti dan dipulangkan. Akhirnya perang Falklands yang berlangsung selama 74 hari berakhir dengan kekalahan Argentina. Total korban jiwa di perang ini tuh 907 orang. 649 dari pihak Argentina, 255 dari pihak Inggris, dan 3 orang adalah warga sipil Falkland. Terus gara-gara perang ini juga, Argentina tuh sampai jadi kehilangan 30% armada pesawat mereka loh. Jadi emang rugi banyak Argentina di sini. Nah, kalau menurut histori ekstra, setelah perang singkat ini, junta militer Argentina yang dipimpin sama Jenderal Galtieri tadi, itu langsung dibenci lagi tuh sama masyarakatnya tuh. Ya ini ironis sih ya, niat yang invasi Falkland biar kepercayaan rakyat ke militer balik lagi kan. Malah kalah, malah makin dibenci deh mereka. Makanya di situ akhirnya Galtieri langsung digulingkan dari jabatannya karena dianggap nggak becus. Bener-bener jadi dibenci banget dia sama warga Argentina. Sedangkan PM Inggris yang menjabat waktu perang itu terjadi, Margaret Thatcher, dia dipuji-puji di negaranya dan kepilih lagi buat kedua dan ketiga kalinya. Nasib. Ladies and gentlemen, the Secretary of State for Defense has just come over to give me some very good news, and I think you'd like to have it at once. The message we've got is that British troops landed on South Georgia this afternoon, shortly after 4 p.m. London time, and shortly afterwards the Argentine forces there surrendered to British forces. Tapi menariknya nih kalau menurut The Conversation, sampai sekarang masyarakat Argentina tuh nggak pernah nganggep kalau apa yang terjadi di tahun 1982 tuh sebagai invasi ataupun pelanggaran. Justru dari sudut pandang Argentina, itu adalah upaya buat merebut kembali apa yang jadi hak mereka, apa yang seharusnya milik mereka. Makanya kalau di Argentina, kejadian ini tuh disebutnya tuh upaya pemulihan, bukan invasi. Bahkan di tahun 1992 tuh sampai dibikin loh amandemen konstitusi yang isinya semua pemerintah Argentina berikutnya harus berkomitmen pada pemulihan dan pelaksanaan kedaulatan penuh Malvinas dan wilayah Atlantik Barat lainnya. Terus di tahun 2019 juga, Presiden Fernandez tuh ngebentuk Dewan Nasional untuk isu-isu terkait Isla Malvinas, terkait Kepulauan Falkland. Jadi ya dari sini kelihatan ya kalau Argentina sendiri sampai sekarang mereka tuh masih pengen banget ngejadiin Kepulauan Falkland sebagai teritori mereka. Karena ya kalau menurut mereka sebenarnya yang berhak tuh Argentina, bukan Inggris. Jadi kalau di mata Argentina, orang jahatnya tuh di sini tuh ya Inggris karena udah ngerebut wilayah mereka. Terus kalau menurut survei dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Argentina di tahun 2022 disebut, isu Malvinas ini juga tuh jadi sumber suara yang signifikan loh di tiap pemilu di sana loh. Soalnya lebih dari 81% warga Argentina tuh percaya kalau
Argentina tuh harus mengklaim kedaulatan atas Isla Malvinas lagi. Dan kalau hal ini beneran dilakuin, kemungkinan perang Falkland antara Inggris sama Argentina nih bisa terjadi lagi nih. Waduh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Siapa nih yang salah di sini nih? Dan mungkin nggak kalau perang Falkland kedua bakal terjadi lagi di masa depan? Yang mana nih? Silakan komen. And on the 14th of June, the British demanded the Argentinian surrender. Realizing that he had little choice, Menendez accepted. After 2.5 months, the battle for the Falklands was over. Oke, sekian Lari Meguing kali ini tentang perang Falkland, perang antara Amerika sama Argentina. Dan ternyata ini kejadiannya belum terlalu jauh ya. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nanya video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.